Cerita berjudul Cinta Seorang Skizofrenia ditulis oleh Dita Fatmarini, Part 8, Tukang Kebun Sekolah. Hari itu langit sedang mendung. Entah kenapa ingin saja duduk di depan kelas saat bel istirahat berbunyi. Saat aku mencoba bangkit dari bangkuku, Tony langsung berkata, "Tumben, ke kantin ya?" Semenjak aku menceritakan tentang ibu penjaga UKS, dia memang jadi lebih sering berbicara denganku. "Enggak, aku ke depan kelas aja," jawabku. "Ngapain? Ke kantin aja ayo," ajak Tony. "Enggak ah, rame," jawabku singkat. "Aku ke depan dulu ya." "Ya udah, aku ke kantin kalau gitu," kata Tony dengan kecewanya. Aku lalu berjalan ke depan kelas. Kulihat sekeliling sekolah, banyak sekali anak-anak yang lalu lalang di sana. Aku lalu duduk di kursi panjang menghadap ke lapangan. Dari sekian banyak orang yang berlalu lalang di lapangan itu, mataku terfokus pada bapak-bapak setengah baya yang sedang memegang celurit. Siapakah bapak itu? Apa tukang kebun sekolah? Aku tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Aku masih saja fokus melihat bapak itu memotong rumput. Mungkin karena sadar ada yang memperhatikan, bapak itu langsung memandang ke arahku. Matanya memelototiku dan hal itu benar-benar membuatku takut. Aku berusaha untuk tidak melihatnya lagi. Tapi saat kuarahkan mataku ke arahnya, dia sedang berjalan ke arahku. Apa dia marah karena aku perhatikan? Aku tiba-tiba saja begitu ketakutan. "Hei Jin," tanya Tony mengagetkanku. Kenapa?" tanyaku dengan terbata-bata. "Kamu yang kenapa? Ngelamun aja," kata Tony. Enggak Ton," jawabku. Aku lalu melihat ke arah bapak tadi, tapi dia sudah pergi ke arah yang berlawanan. Mungkin karena kehadiran Tony. "Yuk masuk, udah bel tuh," ajak Tony. Saking asiknya aku memperhatikan tukang kebun itu, aku sampai tidak sadar dengan bunyi bel sedikit pun. "Yuk," kataku ke Tony. Kami lalu masuk ke dalam kelas. Pikiranku masih pada bapak tukang kebun itu dan sukses membuatku tidak fokus pada jam pelajaran terakhir ini. Karena tidak fokus, aku jadi terlambat mengerjakan tugas. Terpaksa semua tugas teman-temanku kukumpulkan di meja guru, dan aku yang akan mengantarkannya ke ruang guru nanti. Saat itu sekolah udah mulai sepi, dan aku masih mengerjakan tugas ditemani dengan Tony. "Masih lama ya, Cin?" tanya Tony. "Dikit lagi, Ton. Kamu kalau mau pulang duluan juga nggak apa-apa kok," jawabku. "Nggak ah, aku nungguin kok. Tapi aku ke kantin bentar ya, aus nih, kamu mau nitip nggak?" tanya Tony. "Air mineral aja deh," jawabku. Tony lalu meninggalkanku sendiri di kelas. Akhirnya selesai juga. Kugabungkan tugasku dengan tugas teman-teman. Tapi Tony belum balik juga. Sudahlah, aku lalu mengantarkan tugas itu ke ruang guru. Tasku masih kutinggal di kelas agar Tony tahu kalau aku belum pulang. Ruang guru pun sudah terlihat sepi. Kuletakkan tugas kami di atas meja salah seorang guru. Setelah itu aku langsung keluar dari ruang guru itu. Saat menutup pintu ruang guru, aku melihat bapak tukang kebun itu lagi. Saat ini dia membawa sebuah pisau. Apa yang diinginkannya? Dengan cepat ia berjalan ke arahku. Aku semakin takut dibuatnya. Kakiku bergetar hebat hingga sulit rasanya untuk berlari. Kukumpulkan seluruh tenagaku dan berlari sebisa mungkin. Bapak itu juga semakin lama langkah cepatnya berubah menjadi lari. Aku benar-benar takut. Aku tidak tahu apa yang diinginkan bapak itu. Tapi tak ada satupun orang di situ. Dan bapak itu membawa pisau. Jika terjadi apa-apa, tak ada seorang pun yang bisa membantuku. Aku hanya berusaha lari sekuat tenaga ke arah kelas dengan harapan sudah ada Tony di sana. Saat tiba di kelas, ternyata Tony belum ada. Kututup rapat-rapat pintu kelas dan berharap bapak itu tidak mengejarku sampai ke dalam kelas. Tok, tok, tok. Suara pintu diketok dari luar. Apa itu bapak tukang kebun tadi?
Aku benar-benar takut sampai terdengar suara. Cin, bukalah. Ngapain kamu lari-lari di koridor? Pakai kunci pintu segala lagi. Syukurlah, itu suara Tony. Langsung saja aku buka pintu itu dan ternyata memang Tony. Aku refleks memeluknya dan menangis. Karena heran, Tony pun berkata, "Loh, kok nangis? Kamu kenapa, Cin? Tugasnya nggak diterima ya?" Bapak tukang kebun tadi," kataku sambil menangis. "Tukang kebun yang mana? Gak ada orang kok, Cin. Udah, kamu tenang dulu. Nih, minum dulu," kata Tony yang berusaha menenangkanku. Aku lalu minum dan berusaha menenangkan diri. "Kuantar pulang ya," kata Tony. "Makasih, Ton," jawabku. Mungkin kalau tidak ada Tony, bapak itu sudah mengejarku sampai ke dalam kelas. Aku benar-benar berhutang budi pada Tony. Selesai juga pelajaran sejarah. Pelajaran ini memang selalu membuat kami mencatat satu buku. Rasanya guru itu tidak kenal sama yang namanya fotokopi ya. Jari-jariku sudah penyok dibuatnya. "Cin, udah beres?" tanyaku ke Cinta. "Duh, masih banyak, Ton. Bilang ke anak-anak biar aku aja yang bawa ke ruang guru," jawab Cinta. Dia tadi memang hanya melamun dan baru mulai menulis. "Oke deh," jawabku ke Cinta. Aku lalu memberitahu anak-anak untuk pulang duluan saja, karena bel memang sudah berbunyi. Satu persatu anak-anak pulang dan akhirnya tinggal aku dan Cinta di dalam kelas itu. Aku tidak mungkin tega meninggalkan Cinta sendirian di dalam kelas, tapi di satu sisi aku juga haus. "Cin, masih lama ya?" tanyaku ke Cinta. Tapi Cinta malah menyuruhku untuk pulang duluan saja, dan kukatakan kalau aku hanya ke kantin sebentar untuk membeli minum. Cinta pun menitip air mineral juga kepadaku. Aku lalu meninggalkan Cinta sendiri di dalam kelas. Kulangkahkan kakiku menuju kantin. Sekolah sudah sepi, hanya ada 1 atau 2 orang anak yang kayaknya juga hendak pulang deh. Saat aku ke kantin, ternyata kantinnya sudah tutup. Akhirnya aku memutuskan untuk kesualayan di depan sekolah. Apa Cinta tidak apa-apa kalau aku tinggalkan sendiri? Pikiranku itu masuk begitu saja di dalam otakku. Tapi tak ada yang perlu ditakutkan di sekolah ini. Aku lalu melanjutkan perjalananku. Sebenarnya cukup lama sih aku ninggalin Cinta. Aku berharap dia belum pulang aja sih. Jarak antara swalayan memang tidak terlalu jauh, tapi itu cukup memakan waktu juga dibandingkan aku ke kantin. Saat hampir sampai di depan kelas, kulihat Cinta sedang berlari ketakutan. Apa yang terjadi padanya? Cinta masuk ke dalam kelas dan pintu kelas langsung dikunci. Aku benar-benar penasaran kala itu. Ku percepat langkahku menuju kelas dan mengetok pintu kelas. Pintu baru dibuka saat aku berbicara. Saat pintu dibuka, Cinta langsung memelukku dan menangis. Kenapa Cinta menangis? Aku semakin bingung dan tidak tahu apa yang mesti kulakukan dengan kondisi seperti itu. Aku berusaha menenangkannya, tapi dia berkata, "Bapak tukang kebun? Mana ada tukang kebun di sekolah kami?" Karena tidak ingin membuatnya semakin panik, aku menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Aku membantunya membereskan barang-barangnya dan kami pun meninggalkan kelas itu. Sepanjang perjalanan menuju gerbang, Cinta benar-benar terlihat seperti orang ketakutan. Saat keluar dari lingkungan sekolah, barulah Cinta terlihat sedikit tenang.